Nah, barangkali ada pertanyaan dari masalah memandikan mayit, monggo dibuka, silakan. Ada waktu 20 menit. Dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pilih usana sila atau nabi kuring heula gitu. Kahiji anu ditaruskeun tadi perkawis anu kaleresan umroh haji anu nganggo ihram panginten sami diibakan terus diibakan kain ihramna dianggokeun deui panginten Pak Haji. Untuk disepertos. Jadi kain ihramnya dipakaikan lagi seperti pakaian ihram biasa gitu Pak Haji. Eta anu kahiji. Anu kedua tadi seandainya tidak ada laki-laki yang meninggal perempuan, tidak ada perempuan, ada laki-laki ditayamumkan. Nuhunkeun penjelasan cara tayamum kanggo jenazah. Terus anu katilu saparantosna aya penjelasan langkung-langkung caang punten. Margi punten satacana upami simpuring memperhatuskan petugas kesera anu ngaibakan kan saya sambil ngaibakan teh memberikan arahan kepada keluarga teh anu ngaibakan supaya terang panpunten pisan irung teh seperti idealna saya nak kieu kedah kieu dan tengnya karena raos teh gitu. Salajengna perkawis mungkin tegalebet anu prinsip memandikan tadi oge leres kedah disirah ka sampean saurna di sampean kaluhur mah teu kenging leres henteu eta bilih dina dalilna atanapi alasana. Terus kebiasaan di urang ngaibakan teman nganggo caina kedah cai biasa heula murni terus aya cai sabun ayat saya anu dicampur ku taneuh terus muhun tadi ayat saya nganggo kamper eta sunnah mubah atanapi memang kedah manawi sakatipun hon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perkawis anu umrah ini dalam keadaan ihram ya, tidak semua yang berangkat umrah ihram didiotekan di hotel heranan eta mah biasa lamun mau pandikayan nuju umrah bertalbiyah itu utamanya dibiarkan. Ingat utama karena ada hadis yang ihram meninggal akan dibangkitkan dalam keadaan ihram. Utamanya itu dibiarkan ya dalam keadaan berpakaian ihram. Maksudnya tadi jangan melakukan hal-hal yang dilarang untuk orang yang ihram. Ya, memotong kuku, rambut dan wewangian jangan. Kemudian apakah pakaian ihramnya dipergunakan? Masalah pakaian ihram mau diganti kepada yang pakaian lain mah enggak. Mau pakaian ihram itu mah enggak. Yang penting hanya dua balutan itu. Enggak usah pakai tutup kepala. Nah, ya. Enggak usah pakai tutup kepala karena nanti di bab ngapani ini sebenarnya yang paling akol, yang paling sempurna ini menutup kain kafan ini ya sebatas nutup aurat untuk hak si mayit sih. Sebenarnya kalau terbuka kepala boleh-boleh saja, cuman ada cumannya. Seandainya kita nggak tega lah pengen seperti mayit biasa, maka berarti kan melanggar orang yang ihram, tapi wajib fidyah. Gak ada kewajiban fidyah, biar. Jadi tadi hanya dari segi keutamaan saja. Kain ihramnya sudah lecek nih, mau diganti, tapi dengan dua lembar yang lain boleh. Dengan dua lembar, bukan kain yang tadi pakai. Yang penting kondisinya seperti orang ihram. Kainnya tidak harus yang itu, Pak. Bisa. Nah, berkaitan dengan hal ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sudah berangkat haji, berangkat umroh, ihramnya disimpan. Kalau saya mati nanti pakai ini, bagaimana? Ya nggak apa-apa, itu mah boleh bertabaruk, itu mah beda dengan hal ini ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kumaha Pak? Anu mana? Oh, diibakan.
Diibahkan saham wajib diibahkan, cuman tidak usah pakai wangi-wangian, dan jangan ada satu anggota tubuh pun yang digunting, rambut, bulu ketiak atau bulu lain atau kuku jangan. Tapi seandainya digunting tidak wajib fidyah, tidak diwajibkan fidyah. Ya, seandainya karunya gondrong malah pikir ya tidak wajib fidyah, cuman ini dari segi keutamaan. Pertanyaan berikutnya, tayamum kanggo mayit sami sapertos tayamumna orang hidup, hanya menyiapkan debu beberapa genggam, kemudian usapkanlah ke wajahnya satu kali, kemudian ke tangannya. Jadi gini, ini seorang mayat, tidak ditemukan mayitnya perempuan, tidak ditemukan perempuan, dan tidak ditemukan laki-laki yang selain mahram. Berarti ketentuannya tayamum ini nggak bisa, kalau dimandikan nanti dia dipegang-pegang sama selain mahram, nggak bisa. Oke, sepakat kiai di situ tayamum, siapkan segenggam, kemudian tetap dalam keadaan tertutup, jangan dibuka kecuali anggota tayamum. Apa anggota tayamum? Wajah sama tangan. Dan otomatis jelas yang tayamumnya itu harus pakai waslap atau sarung tangan. Ya dia percuma kan megang-megang juga kalau tidak ini. Jadi ini tanah diambil, usapkan ke bagian muka, niat saya mentayamumkan mayit untuk menggantikan mandinya. Nah, ini sudah ada tanah ke sini, selesai. Ambil lagi, yang ini buang dulu ya. Ambil lagi truk yang baru, tangan kanan dengan tangan kanan boleh, tangan kiri dengan tangan kiri, karena kalau kita tayamum sendiri kan begini nih, tayamum sendiri, seret, yang separuh ini tangan kita yang sudah penuh tanah ini, yang separuh untuk bagian belakang, bagian depan. Nah, ini ya kalau untuk mayit ya sama saja. Satu, ini yang bagian satu, selesai. Selesai. Tinggal dikira-kirakan saja itu pada prakteknya. Intinya sama, yang penting niatnya tadi. Niat saya tayamum untuk menggantikan kewajiban mandinya. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah tidak boleh dari bawah ke atas? Ya, tadi kira Pak, harusnya dari atas ke bawah. Boleh sebenarnya, tidak apa-apa. Ini dari awal sampai akhir saya tidak menyebutkan seperti itu. Cuman memang sunnahnya dari atas ke bawah. Kita mandi wajib, mandi junub atau mandi Jumat yang laki-laki memang suruh dari atas dulu, dari atas ke bawah. Begitupun si mayit dari atas ke bawah sunnahnya. Tapi kalau ada di balik begini Pak, tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian apakah sunnah tadi ketentuannya pakai air, pakai sabun, pakai kapur? Tadi sudah saya jelaskan, memang sunnah seperti itu. Sabun itu penggantinya bidara. Kalau ada bidara pakai bidara, kalau nggak ada pakai sabun, dan terakhir memang pakai kapur barus yang dibubuhkan dicampur dengan air. Cuman kalau pakai tanah nggak ada. Itu najis mogoladoh yang pakai tanah. Ya. Yang bersentuhan dengan anjing atau babi ya pakai tanah. Kalau itu enggak ada ketentuannya pakai tanah. Hanya sidir air murni, sidir atau sabun, kemudian yang paling terakhir pokoknya kapur barus. Ada yang kelewat Pak? Penjelasan pertanyaan ada yang kelewat? Sudah semua. Ya. Enggak ada lagi? Ini ibu dulu. Wanita haid yang memandikan mayat tidak jadi masalah, boleh. Wanita haid memandikan
mayat, yang penting tadi ketentuannya suaminya atau sesama wanita. Ya. Kemudian memang kita disunahkan, belum saya bahas nih, setelah memandikan mayit, orang yang memandikan sunnah mandi. Sunnah mandi disyariatkan. Jadi begitu mana niat saya mandi sunnah setelah memandikan mayit. Ada niatnya. Seperti bapak niat saya mandi sunnah mau Jumatan. Ini pun harus niat biar dapat pahala karena ini sunnah. Niat saya mandi sunnah setelah memandikan mayit. Itu sunnah. Ada lagi? Ya. Kalau ketentuannya wios baik, cuman ketentuannya itu karena proses mandi itu kan mau mengeluarkan kotoran-kotoran, nanti batal lagi nantinya. Ya. Oh, mandi wajib orang iya. Mandi wajib junub kita yang hidup, sunnah mandi wudu lah. Mayat mah di akhir mayat mah. Ya. Tapi ya, yang bagi kita yang hidup mandi wajib itu sunnah wudu dulu, tapi kalau wudunya di tengah-tengah atau diakhirkan sama dapat pahala sunnah. Ya. Yang utama di awal. Cuma nanti kalau di awal kita takut ada nanti mau pipis di akhir atau mau memegang kemaluan lagi, nanti kan jadi batal. Diakhirkan saja nggak apa-apa, tetap dapat pahala sunnah. Gitu. Nggak, hiji deui aya perkawis mati syahid, Pak. Umpamanya misalnya di medan perang terluka berat, orang tersebut terluka berat, tapi mautnya setelah perang gitu, akhirnya beberapa hari kemudian, tidak pas hari itu. Apakah itu termasuk mati syahid atau memang tidak itu? Ya. Apakah wajib mandi atau haram dimandikan atau harus dimandikan? Terima kasih. Kalau memang meninggalnya gara-gara luka perang, syahid. Ya. Tapi kalau memang meninggalnya ada luka, luka tetanus, membengkak, demam misalkan dan hal lain, yaitu dengan sakitnya dia, bukan syahid. Kalau satu-satunya penyebab meninggalnya gara-gara di medan perang, syahid. Tapi kalau ada faktor lain, ya misalkan salah minum obat atau sebagainya, infeksi, itu enggak syahid. Tapi tetap dapat pahala syahid, cuman tetap tidak masuk yang tidak boleh dimandikan kalau begitu. Ya. Ayo, Mode, bos. Nah, saya nak dimandikan. Korban mutilasi atau korban kecelakaan, pesawat jatuh dan sebagainya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan diselamatkan. Ya, maka bagaimana? Ya saya nutimukeun. Kadang-kadang mungkin pabaliut jeung nu batur, ya, ieu tangan saha ya kaki saha nya teh sudah dikira-kirakeun. Dimandikan seadanya. Ya, dimandikan seadanya. Dikafani dan seterusnya. Betul. Sudah? Stop? Ya. Kalau masih ada angan-angan Bapak Ibu, dicatat, diemutkan ya. Kita bahas insya Allah, mudah-mudahan syariat panjang umur pertemuan berikutnya. Tapi kalau tidak ada pembahasan, ya nanti kita mulai ke yang kedua, mengkafani nanti. Ya. Itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syalatina wa dukhirina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة الموت مغفرة بعد الموت وعفوا من العذاب ومن عذاب وشبر من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.